Kenapa ini perlu kita ingat-ingat kembali? Sebab puasa itu kita laksanakan hanya sebulan dalam 1 tahun. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin sudah kita baca, sudah kita dengar, sudah kita praktekkan, karena jarak waktu yang namanya 1 tahun itu kan biasanya lama, lupa. Orang-orang beriman kalau diingatkan gak banyak bantah. Beda dengan orang tidak beriman. Pak, sholat maghrib, wes gak apa-apa sampean di Pak, Jumatan Pak sampean kok belum mandi, wes gak apa-apa aku telat ya gak masalah. Gitu. Orang-orang yang tidak beriman ini dituturi itu angel tuturannya. Angel. Tapi ini orang-orang beriman gampang tuturannya Bapak sekalian. Apa akibatnya kalau mobil dan sepeda motor tidak pakai rem? Sepeda motor, kendaraan, termasuk sepeda engkol juga ada remnya ya. Iya. Kalau tidak ada remnya apa yang terjadi? Manusia kalau nggak dikasih rem, bagaimana juga? Rem yang paling ampuh lagi orang beriman itu ya puasa itu. Ya anjing itu, kucing dikasih panganan kalau sudah kenyang itu udah ditinggal itu. Nggak tinggal ya. Kadang-kadang di BOD di pipis itu ya. Itu binatang itu ya. Iya. Tapi nek manusia dikasih panganan, bawa karung sama ember. Rakus. Nggak mikirin orang. Yang penting aku kali ini dapat, sampai mau dapat itu nggak ngurus. Yang penting aku dapat. Itu jadi manusia itu sebetulnya lebih jelek daripada kewan ikut binatang itu. Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat maghrib maupun salat isya yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan terus-menerus melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Allah juga masih terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat Allah yang sangat luar biasa yang kita rasakan bersama ialah adanya kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu membuktikan keimanan kita dengan melaksanakan ketaatan kepadanya.
Salah satu wujud ketaatan kita yang sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah ialah kita laksanakan perintahnya berupa sholat jamaah maghrib maupun isya, dan antara maghrib dan isya perintah yang lain kita diperintahkan juga untuk senantiasa mencerahkan keimanan kita, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, karena salah satu cara sempurnanya amal-amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Maka ngaji itu atau belajar, baik belajar sendiri atau belajar bersama-sama seperti ini, juga merupakan salah satu perintah Allah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasul, amal apa yang paling memudahkan orang menuju surga?" Ternyata Rasulullah menjawab adalah thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Siapa orang di antara kita ini yang suka dan senang mengikuti majelis-majelis taklim, majelis-majelis keilmuan seperti yang kita lakukan malam hari ini, itu Allah akan memberikan jalan yang paling mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu. Karena seluruh amal ibadah, salah satu syaratnya amal ibadah kita akan diterima oleh Allah kalau didasari dengan ilmu. Wudu ada ilmunya, tayamum ada ilmunya, toharo ada ilmunya, sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, haji, semua. Baik menyangkut masalah keimanan maupun menyangkut masalah ibadah, syariah dan akhlak, semuanya pakai ilmu. Dan sumber segala ilmu itu adalah Al-Quran. Kita sudah berapa tahun Pak ngajinya di sini? Saya nggak ngitung. Cukup lama ya. Anehnya itu biasanya kalau kita semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji, semakin banyak hadis-hadis Nabi yang kita kaji, kita merasa nggak tambah pinter kita, malah tambah banyak yang nggak kita ketahui. Gitu ya. Saya itu kadang-kadang heran dengan diri saya sendiri. Hampir setiap hari saya baca Quran, belajar bersama di masjid, di sekolahan, tempat-tempat itu begini-begini. Tapi semakin banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, kita tidak merasa tambah pinter, tapi semakin terasa bodoh. Karena semakin sadar kita bahwa ternyata ilmunya Allah itu sangat luas. Andaikan umur ini ditambah 5 kali lipat lagi lebih panjang daripada yang rasakan untuk bisa kita memahami seluruh ilmu Allah yang dalam Al-Quran. Katanya Allah, sampai habis air laut kamu jadikan tinta, daun-daun kamu jadikan kertas, tidak akan habis ilmunya Allah. Saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ilmu itu pernah berkata, silakan kamu habiskan waktumu, habiskan umurmu, habiskan uangmu untuk menguasai aku, kata ilmu. Tapi jangan marah kalau aku kasihkan kamu sedikit. Nah, itulah akibatnya. Maka kita ini semakin banyak mengkaji, bukan semakin tambah pinter kita, semakin nampak kebodohan kita, semakin sadar kita bahwa ilmunya Allah itu betapa luasnya. Ya. Memang begitu. Justru orang yang biasa sombong itu ilmunya yang sedikit itu. Orang yang ilmunya semakin luas itu semakin tahu kekurangan dirinya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti itu. Artinya untuk ilmu ini memang jangan merasa puas. Kalau sudah merasa puas berarti kita sudah berhenti belajar. Kan begitu Bapak sekalian. Baik, ini pendahuluannya malam hari ini sesuai dengan ayat yang kami bacakan tadi. Insya Allah kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah malam hari ini sudah kita memasuki hari yang ke-7. Ya, bulan Sya'ban. Tadi tanggal 6, sekarang tanggal 7. Karena kalau sudah maghrib itu berganti tanggal kalau kita menggunakan kalender Islam. Beda dengan kalender umum. Jam 1 malam baru berganti tanggalnya. Tapi kalau kalender Islam begitu maghrib sudah ganti tanggal.
Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan mengingat, mengkaji kembali tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah puasa. Puasa. Ayat-ayat tentang puasa, ya. Puasa itu disebut as-saum. As-saumu, ya. Atau bentuk jamaknya as-siyamu. Kalau as-saumu itu satu puasa, kalau as-siyamu banyak puasa. Kenapa ini perlu kita ingat-ingat kembali? Sebab puasa itu kita laksanakan hanya sebulan dalam 1 tahun. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin sudah kita baca, sudah kita dengar, sudah kita praktekkan, karena jarak waktu yang namanya 1 tahun itu kan biasanya lama, lupa. Nggak usah yang 1 tahun, yang diselangkan minggu yang lalu aja kita kadang-kadang hari ini udah lupa. Itulah manusia. Makanya perlu diingat-ingat kembali. Untuk apa? Karena supaya ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu memang jangan lepas terus itu kita dasari dengan ilmu, Jadi puasa. Berbicara tentang puasa, ya. Di Quran di surat kedua itu kita jumpai ayatnya. Surat kedua, surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183 sampai 187. Berapa ayat ini? 4, ya. Yang tadi saya bacakan baru 1 ayat. Dimulai dari ayat 183, 82, 84, 85, 86, 4 apa 5? 5 ayat. Jadi nanti kalau bapak-bapak ingin mendalami sendiri, bisa di rumah. Kalau kita punya Al-Quran ada terjemahnya, syukur-syukur tetap sinya dibuka di sini, jelas sejelas-jelasnya. Ini di Quran. Tapi kalau di hadis itu, wah, kalau kita buka di dalam kitab-kitab hadis yang ada itu, kitab saum itu berlembar-lembar, Pak, ya. Mungkin sampai ada yang 30 halaman itu hanya menjelaskan tentang puasa. Jadi memang luas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Untuk kajian kita ini, ya kita persingkat saja waktunya karena mungkin ada 2 kali pertemuan lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan ungkap, ini nanti pokok bahasan kita, apa itu puasa? Atau puasa itu apa? Ya, puasa itu apa? Pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus berpuasa atau wajib berpuasa? Pertanyaan berikutnya, bagaimana puasa yang benar? Bagaimana cara berpuasa yang benar? Karena mungkin banyak orang berpuasa tapi puasanya belum benar. Salah satu ciri puasa yang benar, kalau semakin berpuasa semakin bertambah takwa. Kalau semakin berpuasa takwanya nggak meningkat, malah tambah turun, itu berarti ada yang keliru dengan puasanya. Nah, ini kan perlu diulang-ulang. Ya. Bagaimana? Ini dulu pertanyaan mendasar ini. 3 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, kita tulis dulu ayatnya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini. Kutiba alaikumussyam. Ya. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Ini ayat 183. Kita perhatikan. A'udzubillahi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau diterjemahkan secara perkata, ya ayyuha, wahai sekalian, wahai seluruh, alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahai, kata-kata wahai itu dikatakan kata seru, kalimat memanggil. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan harfun nida, kata yang digunakan untuk memanggil. Seperti kalau kita pesan, hei, 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 wahai, wahai, hai, hai. Nah, ini ya. Ya ayyuha, wahai. Kebetulan yang dipanggil banyak, maka pakai ya ayyuha, wahai sekalian. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Ya Allah, karena ini firman Allah. Siapa yang dipanggil? Orang-orang beriman. Berarti orang-orang beriman itu orang istimewa karena dipanggil-panggil terus. Kalau kita rajin membaca Quran, kita akan jumpai ayat ya ayyuhalladzina amanu ini itu diulang oleh Allah 189 kali. Saya sudah ngitung soalnya. Ya. Seluruh Al-Quran 30 juz itu. Jumlah ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ini 189 kali. Sementara kebalikannya, wahai orang-orang kafir, cuma satu ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Itu aja. Orang-orang beriman dipanggil berulang-ulang sampai 89 kali. Orang kafir cuma satu kali. Tentu timbul pertanyaan, ono apa? Kenapa orang-orang beriman kok suka-suka dipanggil, sering-sering dipanggil, selalu dipanggil, sementara orang kafir kok dipanggilnya cuma satu kali? Nah, ternyata jawabannya ada 3. Ya. Orang-orang beriman berulang-ulang kali dipanggil dalam berbagai ayat yang kita jumpai di dalam surat-surat yang ada. Karena yang pertama, orang beriman itu sifatnya, cirinya kadang-kadang lupa, kadang-kadang mungkin apa boten? Masa ada di antara kita ini nggak pernah lupa, nggak pernah keliru ya? Tapi orang beriman itu lupanya dan kelirunya kadang-kadang. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Orang beriman, orang kafir, ya, orang kafir itu lupanya dan kelirunya bukan kadang-kadang. Dalam kehidupan ini terus-menerus lupa dan keliru. Maka walaupun diingatkan untuk apa? Nggak digubris. Maka dipanggil cuma satu kali. Dipanggil berulang-ulang nggak digubris, nggak direken sama orang kafir. Maka dipanggil cuma satu kali. Panggilan itu pun panggilan murka. Tapi kalau orang beriman dipanggil itu tandanya Allah sayang. Jadi supaya kita jangan terlalu sering lupa, terlalu sering keliru, dipanggil berarti diingatkan. Pak, sampean kok jarang ngaji? Dengan diingatkan ya. Pak, sampean kok jarang ke masjid? Sampean nek banyak duit gak tahu muncul ke masjid, nek gak punya duit baru muncul ke masjid. Sampean nek sehat-sehat saja itu ya nggak pernah ingat masjid. Kalau sakit baru mau ke masjid, tapi sudah nggak bisa apa-apa, sudah sakit.
diingatkan. Kalau ada rezeki Pak, duitnya jangan dimasukkan di bank semua. Masjid itu butuh masjid loh Pak. Nah, masjid itu butuh uang. Anak-anak yatim, fakir miskin itu jangan sampai dimiliki semua. Sampai nggak bisa masuk surga loh Pak. Diingatkan, karena kita biasanya lupa. Ketika nggak punya duit, wah nanti saya kalau dikasih rezeki, saya mau nyumbang di masjid ini, nyumbang ini, saya mau nyumbang ini. Ketika nggak punya, begitu punya, lupa. Ya itulah lupa. Ya, kalau pai, kalau mending kadang-kadang pura-pura lupa. Maka dipanggil berulang-ulang supaya orang-orang beriman beda dengan orang kafir. Ya. Yang sifatnya tadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang syukur-syukur kalau kita dikurangi Pak lupanya. Tambah tua kita tambah ingat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah bagus sama gitu, maksudnya begitu. Maka orang beriman itu kalau diingatkan biasanya nggak banyak bantah. Orang-orang beriman itu diingatkan nggak banyak bantah. Beda dengan orang tidak beriman. Pak sholat maghrib, wes gak apa-apa sampai aneh di Pak Jumatan Pak sampai kok belum mandi, wes gak apa-apa aku telat ya gak masalah. Itu orang-orang yang tidak beriman ini dituturi itu angel tuturannya. Angel. Tapi ini orang-orang beriman gampang tuturannya Bapak sekalian. Karena orang-orang beriman itu gampang nek dituturi, nek keliru salah diingatkan, maka orang-orang beriman itu kenapa dipanggil berulang-ulang? Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka alasan yang ketiga, orang beriman itu adalah orang-orang yang paling disayang oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling diridhoi oleh Allah. Orang makanya dipanggil berulang-ulang, takut keliru, takut menyimpang, dipanggil. Ini. Ya ayyuhalladzina aman. Setelah dipanggil ini ini isi panggilannya. Kutiba alaikumus siyamu, kutiba alaikumus siyamu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba diwajibkan. Kalau arti sebelumnya kutiba itu dituliskan, karena aturan itu biasanya kan tertulis. Kalau Al-Quran itu kan tertulis, undang-undang itu tertulis, makanya diartikan walaupun arti sebetulnya kutiba ditulis, tapi di sini maksudnya diwajibkan. Alaikum atas kalian sopo, diwajibkan atas kalian sopo. Orang-orang beriman ini yang dipanggil. Diwajibkan atas kalian orang-orang beriman. Apa yang diwajibkan atas asyam? Berpuasa. Asyam berpuasa. Wajib. Jadi tadi kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus berpuasa? Ada jawabannya di sini. Kenapa kita wajib berpuasa? Jawabannya, karena diperintah. Mana perintahnya? Ya ini, kutiba alaikumussyamnya. Itu cara gampangnya. Kenapa kita berpuasa? Ya karena disuruh oleh Allah. Di mana Allah nyuruhnya? Terdapat di dalam Quran. Surat berapa? Surat kedua, Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 183. Nggak ada yang membantah. Kalau ada orang membantah puasa itu nggak wajib, kafir. Iya ya. Gampang itu. Disuruh berpuasa, nggak berpuasa, kafir. Disuruh naik haji, punya duit, nggak naik haji, kafir. Suruh bayar zakat, punya duit, nggak zakat, kafir. Disuruh sholat, nggak sholat, kafir. Cuman orang biasanya itu kalau nggak sholat dibilangin kafir, nggak nerima. Aku kafir, KTP ku ya Islam, aku dikafir-kafirkan. Alasannya, ya, nggak mau dibilangin kafir, padahal kafir temenan. Nabi yang ngomong, man tarokas sholata, ya, muta'ammidan faqad kafaro jiharon, kata Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu muta'ammidan, dengan sengaja, faqad
Faqad kafara jiharan, sungguh telah kafir dengan nyata, kata Nabi. Sayangnya banyak Pak orang-orang Islam itu sampai sekarang sudah tua, umurnya sudah 60 tahun belum sholat juga. Heran. Banyak mana orang yang puasa dengan yang sholat? Banyak yang puasa. Rata-rata kalau bulan puasa itu orang Islam itu berpuasa semua ya. Padahal gak sholat, gak sholat 5 waktu. Anak mana sih yang lucu? Sholat taraweh gak sholat wajib. Ya, coba itulah orang Islam itu ya. Masya Allah. Kalau di suatu RT ya, nggak usah RW, lebih satu RT, misalnya jumlah umat Islamnya di situ katakan ada 100 kakak satu RT. Kalau kita berapa umat Islam di situ yang sudah bisa baca Quran? Mungkin lebih banyak yang tidak bisa baca Quran daripada yang bisa. Betul. Berapa umat Islam yang 100 tadi itu yang sudah sholat 5 waktu dengan tidak sholat? Mungkin lebih banyak yang tidak sholat. Berapa umat Islam yang di situ sudah wajib yang bayar zakat dan tidak? Mungkin lebih banyak yang tidak bayar zakat. Berapa umat Islam di setiap RT itu banyak yang ke masjid apa banyak yang tidak ke masjid? Oh ya. Banyak yang ngaji seperti ini atau banyak yang tidak ngaji? Itu macam-macam. Makanya dakwah ini ngajak orang ke jalan yang benar nggak boleh berhenti. Wah kita ngajak berkuar-kuar setiap hari kayak gini tetap. Memang masuk surga itu wangel. Nah ini, ayo kembali. Kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian orang-orang beriman as-siyamu, berpuasa. Yang dimaksud di sini puasa wajib. Karena puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu contohnya puasa pada bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian puasa qadha. Nek bulan Ramadan itu misalnya karena sakit atau pergian kemudian dia membatalkan puasanya, itu wajib diganti pada hari yang lain. Itu wajib juga itu, puasa qadha, nyaur. Yang berikutnya puasa kafarat atau kifarat. Contoh, pada bulan suci Ramadan ada orang sedang berpuasa bergaul dengan istrinya, bercinta-cintaan dengan istrinya di siang suci Ramadan, maka itu kena denda, disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau karena 1 hari kemudian dia batal lagi, ulangi lagi gitu ya. Makanya jangan coba berani-berani ya mendekati istri kalau bulan Ramadan, takut nggak tahan melakukan sesuatu itu dan dia nggak ngerti atau lupa, maka kena puasa kifarat, puasa denda. Wajib juga puasa nazar ya, nanti kalau anakku sembuh dari sakit saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut, sembuh benar anaknya, maka itu wajib juga puasa nazar. Selebihnya adalah puasa sunnah. Tapi di sini yang dimaksud di sini puasa wajib sini. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dimaksud titik tekannya di sini puasa Ramadan. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama sebagaimana kata Allah, kutiba telah diwajibkan 'alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian. Maksudnya ayat ini berisi sejarah bahwa perintah berpuasa itu bukan cuma umatnya Nabi Muhammad yang diperintahkan, termasuk umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, Nabi juga melaksanakan puasa juga. Sehingga kita akan terasa ringan. Oh, ternyata yang berpuasa bukan cuma umat Islam. Umat-umat yang lain pun sebelum Nabi datang, sebelum itu juga berpuasa. Cuman syariatnya yang berbeda. Dulu ada orang yang berpuasa bukan tidak makan, tidak minum, tidak boleh ngomong selama 3 hari 3 malam. Yo, angel ini kira-kira. Nggak makan sehari semalam dengan tidak boleh berbicara 3 hari 3 malam. Angel ini. Puasa juga. Jadi puasa itu nanti kita terangkan. Puasa itu kan artinya menahan diri. Puasa itu artinya asyamu bimakna al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri atau mengendalikan diri. Jadi puasa itu pengendalian diri. Jadi kalau ada orang tidak mampu mengendalikan dirinya, berarti itu nggak ada makna puasa yang dia kerjakan.
Pengendalian diri. Apanya diri yang dikendalikan? Lahir batin. Matanya, lesannya, kupingnya, otaknya, perutnya, kakinya harus terkendali semua. Sekarang kan rusaknya manusia itu kan gara-gara nggak bisa mengendalikan diri, gitu Pak ya. Satu contoh saja, makan saja perutnya mentang-mentang perut ini karet terus diisi akhirnya jadi sumber segala penyakit. Karena tidak mampu mengendalikan diri dalam urusan makan. Jadi penguasa, ya nggak mengendalikan diri, kepingin sudah selesai, kepingin jadi berapa periode memang apalagi jabatan kekuasaan kalau kadung berkuasa tuh haus nggak kepingin terus-terusan, maka jadi anggota DPRD seumur hidup, segala macam cara pun dilakukan, yang penting tetap berkuasa. Nah ini nggak mengendalikan diri. Maka orang-orang beriman kalau tidak disuruh berpuasa wangil. Apa akibatnya kalau mobil dan sepeda motor tidak pakai rem? Sepeda motor, kendaraan, termasuk sepeda engkol juga ada remnya ya. Iya. Kalau tidak ada remnya apa yang terjadi? Manusia kalau nggak dikasih rem, bagaimana juga? Rem yang paling ampuh lagi orang beriman itu ya puasa itu. Tapi puasa itu bisa menjadi rem dalam kehidupan kita, pengendali diri kita di puasa itu. Kalau kita puasanya benar, kalau sekedar puasa-puasaan, anak kecil juga bisa. Nah ini yang banyak, cuman berpuasa tapi tidak paham apa hakikat dari puasa itu. Nah, inilah yang perlu kita kaji. Apa ciri-cirinya puasa yang diterima itu seperti apa? Nanti kita jelaskan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan ciri-cirinya orang yang puasanya diterima, puasanya tidak terima. Ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya. Lanjut. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan puasa. Untuk apa kita berpuasa? Nah, lain mengapa kita berpuasa? Mengapa kita berpuasa? Ya karena disuruh oleh Allah. Untuk apa kita berpuasa? Berarti untuk apa kita berpuasa? Kenapa Allah menyuruh kita berpuasa? Nggak mungkin Allah menyuruh kita memerintahkan suatu perintah kalau tidak ada nilai kebaikan. Disuruh sholat pasti baik sholat itu, disuruh bersedekah pasti baik sedekah, disuruh berzakat, disuruh berpuasa, disuruh naik haji pasti ada nilai-nilai kebaikan dalamnya. Terlepas kita sudah paham nilai-nilai itu atau belum, tetapi nggak mungkin Allah, karena nggak mungkin Allah itu menjerumuskan hambanya yang bernama manusia, karena Allah nggak butuh. Kata hadis qudsi, andaikan seluruh isi planet bumi yang bernama manusia beribadah semua kepada Allah, nggak ada yang kafir, kata Allah, kekuasaanku nggak bertambah. Andaikan seluruh manusia itu taat semuanya, nggak ada yang kafir, kekuasaan Allah itu, kebesaran Allah nggak berkuasa. Sebaliknya, andaikan seluruh isi dunia ini yang bernama manusia pupus semua, engkar kepada Allah, nggak ada yang taat, kekuasaan Allah juga tidak berkurang. Jadi kalau begitu apa maksudnya? Jadi kita taat, kita kafir itu kembali kepada diri kita sendiri. Terserah kata Allah, kamu mau kafir silakan, mau beriman silakan. Aku nggak butuh. Kami suruh kayak begini, kami larang itu untuk kebaikanmu sendiri. Termasuk dalam hal berpuasa. Untuk apa berpuasa? Jawabannya, la'allakum tattaqun. Agar orang-orang beriman ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita bertanya lagi, takwa itu artinya apa? Ya. Takwa. Kadang-kadang dipelintir sama orang. Apa takwa itu? Aku tahu Pak. Apa artinya takwa? Takwa itu takut sama mertua. Nah, kan dipelintir. Apa takwa itu? Aku tahu Pak. Apa takwa itu? Takut sama orang tua. Ya lumayan juga agak betul. Kalau ada anak nggak takut sama orang tuanya itu ya kurang bagus ya. Tapi itu bukan begitu maksudnya. Takwa itu kalau diartikan secara bahasa dari ittaqo yattaqi wikayatan fahuwa taqwan. Takwa ini kayak gini tulisannya. Ya.
Ini memiliki makna takwa itu artinya bersikap hati-hati, bersikap waspada. Ini takwa. Jadi takwa itu artinya berhati-hati, bersikap waspada. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Kalau kita berbicara perlu hati-hati enggak? Tapi ada nggak orang berbicara nggak dipikir, ngomong saja kalau gini nggak dipikir? Ada ya. Nah makanya sering menimbulkan persoalan. Ya. Berpikir perlu hati-hati. Berbicara, berbuat, ya perlu. Jadi takwa itu diterapkan dalam segala. Berpikir, apalagi naik pemimpin, jangan-jangan pikiranmu itu keliru. Hati-hati. Salah berpikir, pikiranmu diikuti orang, mengakibatkan kamu terseret nanti ke dalam murka Allah di dunia, apalagi di akhirat. Gara-gara sampai berpikir, pikiranmu nggak betul. Maka harus takwa, waspada. Berbicara, hati-hati. Hati-hati kalau berbicara. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan, maka kalau berbicara hendaklah berbicara yang baik. Auli yasmut, nek gak iso ngomong api, mendingan diam. Orang bijak mengatakan mendingan ngentut daripada ngomong. Nek ngentut itu ngentutin orang paling-paling ya diracun, orang sesaat hilang. Tapi nek ngomong itu Pak, ngomong itu wis. Kata orang sakitnya tuh di sini. Minta maaf kadang-kadang belum tentu orang sudah minta maaf tetap terasa sakit. Maka hati-hati kalau berbicara. Takwa. Orang yang takwa itu berpikir hati-hati, berbicara hati-hati, bertindak hati-hati, duduk hati-hati, berdiri, berbaring, tidur hati-hati. Jangan-jangan nggak bangun sholat subuh. Hati-hati. Punya istri, hati-hati. Punya anak, hati-hati. Punya harta, hati-hati. Karena banyak besok suami itu masuk neraka gara-gara istrinya. Banyak istri, banyak ayah masuk gara-gara anaknya. Banyak. Kenapa kok suami masuk neraka gara-gara istrinya? Ya istrinya keluar berjalan kemana-mana nggak tutup aurat, dibiarkan sama suaminya. Punya anak perempuan, ya pakai apa namanya itu nggak tutup aurat, dibiarkan sama ayahnya. Itu kan narik orang tuanya nanti. Maka hati-hati. Apalagi dalam urusan harta. Jangan memperoleh apa salah halal haram nggak diindahkan, yang penting dapat banyak itu ya. Begitu juga jabatan, ya curang apa-apa pokoknya saya jadi pejabat kayak gini. Hati-hati. Jabatanmu itu nanti akan membakar kamu di dalam api neraka kalau dia ceroboh, tidak hati-hati. Jadi tadi takwa itu artinya apa? Takwa artinya bersikap hati-hati, bersikap waspada. Kira-kira kalau dalam hidup ini orang kalau tidak waspada dan tidak hati-hati dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak, dalam bertingkah laku, namanya apa? Kalau nggak takwa namanya apa? Sembrono. Iya, sembrono ya. Kalau dalam bahasa lain ngawur. Mau ngawurisasi atau mau ngawurisme. Ya. Ada nggak orang nek ngomong itu suka ngawur? Ya ada. Ya, bertindak ngawur ya. Nggak hati-hati, ceroboh, sembarangan. Salah satu cara agar kita ini bisa menjadi orang bertakwa, salah satu cara yang paling ampuh adalah melalui puasa. Karena makna puasa tadi itu pengendalian diri. Kalau diri ini tidak terkendali, Masya Allah. Apa bedanya binatang dengan manusia? Kan cuma di dalam pengendalian diri. Kalau binatang itu nggak bisa dikendalikan. Betul? Ya, tapi masih mendingan binatang. Binatang itu Pak naik di kayak panganan, ya kayak sapi, kerbau, ya anjing itu, kucing,
Dikasih panganan, kalau sudah kenyang itu udah ditinggal itu. Nggak tinggal ya. Kadang-kadang di BOD, di pipis itu ya. Itu binatang itu ya. Iya. Tapi nek manusia dikasih panganan, bawa karung sama ember. Rakus. Nggak mikirin orang. Yang penting aku kali ini dapat, sampai mau dapat gak itu nggak ngurus. Yang penting aku dapat. Itu jadi manusia itu sebetulnya lebih jelek daripada kewan ikut binatang itu. Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran. Coba lihat ya. Cuman ada satu binatang itu kalau dikasih makanan juga biasanya dipegang, dibawa pulang itu. Biasa di kebun binatang kalau gitu apa Pak namanya? Dipegang itu. Monyet. Cara Jawane cetek ya. Iya, makanya kan roto-roto mirip kan dengan manusia kan? Itu ya. Itu ya. Tidak takwa. Orang takwa itu juga maksudnya peduli dengan orang lain, peduli dengan sesama. Cirinya orang bertakwa juga kalau salah ya ngaku salah. Jangan kamu salah kok meteng-teng ya rasa nggak mau ngaku kalah. Itu kan orang paling jelek itu. Wes salah dituturi nggak mau ngakui kesalahan. Itu manusia paling jelek. Ada nggak orang kayak gini? Wes salah itu sampai meteng-teng kayak gini nggak mau kalah rasanya gini. Itu nggak bagus. Maka itu bukan orang bertakwa. Nah, ini ya dijawabnya. Kenapa kita berpuasa? Ya, karena diperintahkan oleh Allah. Ini kutiba alaikumussyam. Apakah puasa itu hanya umatnya Nabi Muhammad saja atau orang-orang Islam saja berpuasa? Tidak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu juga pernah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Untuk apa kita berpuasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan ajaran puasa, kira-kira takwa kita ini meningkat, pancet, apa tambah menurun? Insya Allah meningkat. Yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Allah. Tapi gampang diukur sebetulnya. Kalau tadi ada orang rajin ke masjid, tadinya, kok sekarang sehat ini kok tambah males ke masjid. Itu kelihatan. Itu kira-kira semakin takwa apa semakin mundur takwanya? Mundur itu. Tadinya ada orang jarang ngaji seperti ini. Sekarang kok tambah tua, tambah sadar, semakin dekat mati, tambah rajin ngaji. Itu berarti takwa. Tadi kalau ke masjid hari Jumat gak pernah bawa uang infak untuk isi Jumat, gak pernah dari dulu. Sekarang sadar, wah saya kalau gak bersedekah nanti sagunya apa ya. Terus setiap ke masjid selalu rajin bawa kotak, itu sudah takwa. Tadinya gak pernah ngaji, jarang baca Al-Quran, tambah tua, kok semakin rajin baca Al-Quran. Itu berarti semakin bertakwa. Gampang diukur. Tambah tua, kok tambah cerewet. Nah, itu ya. Tambah tua, tambah hati-hati kalau berbicara, tambah hati-hati dalam bertindak. Itu berarti bisa diukur. Walaupun demikian, tetapi yang tahu sendiri derajat kualitas takwanya adalah dirinya sendiri dengan Allah. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya tentang puasa. Oh iya, ada dua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Biasanya orang itu yang dijaga yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa sudah tahu semua kita itu. Makan, minum, merokok. Membatalkan puasa juga. Makan, minum, berkumpul dengan suami istri, bahkan itu berbahaya itu ya. Kena kiparat tadi. Itu membatalkan puasa. Tapi kita kadang-kadang kalau berpuasa itu cuma takut batal puasanya. Sementara pahala puasanya terhapus. Kata Nabi, rubba min shaimin laisa lahu min syam illal ju'a wal atos. Banyak orang berpuasa pada bulan suci Ramadan kata Nabi, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar baik dan latok. Kenapa? Nanti jawabannya minggu depan. Karena sudah sampai waktunya. Ya Mas Said ya. Hal-hal yang bisa merusak pahala puasa nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini masih, kalau bisa kita tambah 2 ayat lagi nanti ini. Tentang bagaimana cara berpuasa yang benar, nanti itu masuk ke situ jawabannya. Demikian sebuah ayat Al-Quran
yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi sudah kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan ingatan kita ya segar kembali tentang masalah ibadah puasa ini. Tiba gilirannya nanti kita bisa melaksanakan puasa bersama-sama, tentu sudah memiliki sedikit persiapan. Baik persiapan ilmu, persiapan mental, juga persiapan-persiapan yang lainnya. Demikian kira-kira pembahasan kita tentang masalah ayat 183 ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta selalu minta ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.